yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore ini akan dibacakan oleh adik kita, adik Velani. Nah, untuk itu kepada adik Velani bisa di on cam dan juga mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Bluetooth-nya menyambung ya. والله بما تعملون خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ade Felani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini anak-anak semua diberikan kemauan dan juga kemampuan untuk terus belajar dan juga membaca Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran ini sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak SD Kapanewon Temon, harapannya bisa menjadi generasi Qurani, generasi yang suka dengan dan dekat dengan Al-Quran. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari K3S Kapanewon Temon. Untuk itu, kepada Bapak Muhsahid, kami persilahkan Bapak, monggo. Bisa dihidupkan Bapak untuk kamera dan juga mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Pak Pengawas PAI Kapanewon Temon, Pak Dr. Andes di MSI yang kami hormati, Pak Guru PAI se-Kapanewon Temon yang kami hormati, anak-anak santriwan yang saat ini mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting pesantren Ramadan, pesantren kilat hari ini. Bapak Ibu dan anak semua yang berbahagia, perkenankan saya mewakili teman-teman pengurus K3S Kapanewon Temon. Pertama mengucapkan terima kasih pada seluruh guru pendidikan agama Islam di Kapanewon Temon yang saat ini telah dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang hari ini diikuti oleh seluruh siswa di Kapanewon Temon melalui Zoom meeting ini. Anak-anak sekalian, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kewajiban ini mungkin sangat dirasa sangat berat. Nah, untuk itu apapun keadaannya, apapun kekuatannya, kita harus melaksanakan kegiatan ini atau kewajiban ini dengan sepenuh hati, supaya nantinya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, sekali lagi puasa adalah merupakan kewajiban bagi anak-anak semuanya. Maka kewajiban ini harus dilaksanakan. Sore hari ini anak-anak akan mengikuti kegiatan Zoom meeting pengajian menjelang buka puasa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sukidi, pengawas PAI Kapanewon Temon. Untuk itu anak-anak kami akan mengikuti dengan seksama
dengan baik, kemudian dapat mengambil manfaat atau mengambil intisari apa yang dingendikake oleh Pak Tukidi selaku penceramah hari ini. Kemudian kepada seluruh pendidikan agama sekapanuwun temon, kegiatan ini saya mengapresiasi dengan baik. Untuk itu kegiatan ini bisa dilaksanakan di kemudian hari di tahun besok. Karena perlu diketahui anak-anak, untuk tahun besok saya sudah tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena saya untuk puasa tahun besok sudah pensiun. Nah, untuk itu monggo pada seluruh anak-anak yang besok masih di kelas 6, 1 sampai 6, monggo bisa diikuti kegiatan besok. Dan kepada Bapak Ibu guru agama juga monggo kegiatan ini bisa dilanjutkan sebaik-baiknya agar ada manfaatnya bagi anak-anak semuanya. Yang namanya pesantren Ramadan adalah pesantren yang dilakukan dengan pesantren kilat namanya. Pesantren kilat itu pesantren yang hanya dilakukan hanya sebentar saja, tidak lama. Berbeda dengan pesantren yang ada di Nurul Janah. Anak-anak bisa kunjung di pesantren Nurul Janah. Biar tahu seperti apa yang namanya pesantren, seperti apa kehidupan pesantren. Nah, atau anak-anak bisa tanya kepada teman-teman kalian yang ada di Nurul Janah, seperti apa ketika ada di pesantren, kehidupan seperti apa yang ada di pesantren. Ini anak-anak perlu ketahui, anak-anak perlu tahu tentang kehidupan pesantren. Karena kehidupan pesantren itu mendidik kalian untuk dapat kemudian memiliki ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka anak-anak perlu mengetahui apa itu pesantren, sebutan-sebutan dalam pesantren seperti apa, anak-anak perlu tahu. Jadi monggo suatu saat anak-anak bersama Bapak Ibu guru kalian berkunjung di pesantren Nurul Janah atau berkunjung di pesantren-pesantren lain agar anak-anak bisa tahu seperti kehidupan pesantren itu. Sepertinya ini yang disampaikan hari ini banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Titi yang hari hadir mengikuti kegiatan kita, dan terima kasih kepada seluruh guru agama yang hari ini terlaksana kegiatan ini, dan seluruh anak-anak di seluruh kampung teman juga kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada anak semuanya dan kepada Bapak Ibu guru. Banyak salah, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Musahid yang sudah memberikan sambutan sekaligus pesan-pesan pentingnya untuk kita semua di bulan Ramadan ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti pengajian sore hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak DRS Tukidi MSI. Gitu. Nah, untuk tema pengajian sore hari ini yaitu puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, dan belajar tuntas. Nah, kira-kira seperti apa puasa yang totalitas itu, Ramadan yang berkualitas itu seperti apa, dan tentunya di bulan Ramadan ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita semua malas-malasan untuk belajar. Nah, oleh karena itu, sore hari ini kita akan belajar dan juga mendengarkan materi tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Deres Tukidi MSI. Untuk itu, kepada Bapak Tukidi, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul. Yang saya hormati Bapak Muhammad Said SPDI selaku Ketua K3S Kapanewon Temon beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kapanewon Temon yang tidak satu persatu, Bapak Ibu guru, semuanya guru agama, guru kelas, pendamping semuanya yang saya hormati, juga yang saya hormati segenap tamu undangan yang dalam ini tidak saya sebut satu persatu, kemudian juga anak-anakku sekalian, terutama ini yang berbahagia, yang sangat saya cintai, dan mudah-mudahan dalam kesempatan sore ini semangat luar biasa. Karena ini kalau kita lihat dari waktu, pas tinggal lagi berbuka puasa. Barangkali yang dinanti-nanti ini adalah bukan pelaksanaannya dimulainya acara, bukan dimulainya sambutan, bukan dimulainya pengajian, tapi yang dinanti-nanti untuk kita semua adalah waktu azan maghrib atau berbuka puasa. Akan tetapi karena masih ada beberapa waktu, sehingga untuk dimanfaatkan untuk pengajian bersama. Pertama dan utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan sore ini dalam cuaca yang cerah, cuaca yang terang, mudah-mudahan dengan cuaca yang terang ini berkah Allah selalu berada dalam kita. Berarti dalam kegiatan pesantren Ramadan ini Allah meridhoi, Allah memberikan berkah kepada kita, tidak diturunkan hujan yang deras, tidak dalam kondisi yang panas, tapi cuaca yang luar biasa, yang enak. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan juga dalam kegiatan pesantren ini semoga selalu sukses untuk semuanya, sukses untuk anak-anak semuanya, sukses sekolah, dan juga orang tua mungkin juga yang menyimak dalam kegiatan ini. Semoga juga terima kasih atas dukungannya. Yang kedua, sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'at tabi'in, dan kita semuanya umat Islam yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Allahumma amin. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya, terutama kepada pembawa acara Bapak Rahmat Sukriyanto SPD yang telah memberikan waktu untuk saya bisa tampil, dan inilah baju saya mungkin sama dengan yang ada di pamflet atau yang ada di apa namanya itu, di tempat-tempat yang bisa anak-anak sekalian lihat, ya seperti itu. Mungkin di foto itu kelihatan muda, ternyata sudah tua. Ya seperti Pak Said tadi juga pesan, barangkali ini pesan-pesan terakhir ini Pak Said, karena di tahun yang akan datang ini sudah pensiun, sudah tidak bisa membersamai untuk kita semuanya yang seperti ini. Namun mungkin juga nanti jalan silaturahmi tetap untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan Pak Said tetap diberikan umur panjang, sehat, barokah, keluarga nanti yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah ngomong cucu ya, cucu menjadi anak yang menjadi cucu yang soleh dan solehah nantinya. Untuk selanjutnya saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh K3S, kepada seluruh kepala sekolah, kepada seluruh
guru agama yang telah menyelenggarakan kegiatan pesantren Ramadan ini, temon ini memang sangat luar biasa. Karena dibanding dengan kapan-kapan yang lain barangkali ya, tapi ini bukan lomba, namun hal ini merupakan kekompakan yang sangat luar biasa dalam pesantren Ramadan. Satu hari dalam hari Jumat ini, Jumat yang pertengahan dari Ramadan, ya, karena pada sore ini sudah merupakan Ramadan yang ke-14, yang tanggal antara Masehi dengan Hijriah itu alhamdulillah kebetulan itu sama. Sehingga kalau kita lihat untuk Lebaran tinggal setengah bulan lagi. Untuk puasa kita sudah setengah bulan. Alhamdulillah. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan menyapa dulu terhadap anak-anak ini karena kelihatan sangat kompak, sangat semangat, sangat antusias ini ya. Ya ini dicoba nanti untuk anak sekalian nanti acungkan tangan dan mana semangatmu. Ini coba kita lihat mana dari SD Temon, tolong acungkan tangan SD Temon. SD Temon. Ya, alhamdulillah. Ya, SD Temon. Kemudian dari SD Jangkaran. Mana SD Jangkaran? SD Jangkaran. Ya, alhamdulillah. SD Kedundang. Kedundang, ini mana Kedundang? Ya, alhamdulillah. SD Temon Kulon. Ya, ayo mana semangatnya ini? Semangat luar biasa. SD Karangwuluh. Ya, SD Karangwuluh, mana SD Karangwuluh? Kemudian SD Palian Lor. Ya, acungkan tangan. SD Negeri Plumbon. Nah, tempatnya Pak Ketua K3S ini ya. Ini SD Plumbon. Yuk, acungkan tangan. Dalam hal ini didampingi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan didampingi oleh Bapak Ibu Guru, Guru Agama dan Guru Kelas, dan Guru Penjas dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari SD Janten mana? SD Janten. Yuk, SD Janten, acungkan tangan. Ya. Kemudian SD Kalisari, SD Kulur, SD Kaligintung. Nah, mana SD Kaligintung ini? Ya, SD Kaligintung. Ya. Kemudian SD Ngentak. Nah, mana SD Ngentak? Ya. Kemudian SD Demen. Nah, SD Demen, mana SD Demen? Ya, alhamdulillah. SD Trukan. Ini SD Trukan ini kok ketutup ini ya, tidak ditampilkan ini SD Trukan. Nah, ini tolong untuk SD Trukan supaya nanti videonya diaktifkan ya. Ini Trukan. Terus SD Kebon Rejo. SD Kebon Rejo. Terus kemudian SD 3 Glagah. SD 2 Glagah. Ya, SD 1 Glagah. SD Panginan. SD Pasir Mendit. SD Ma'arif Nurul Janah. Nah, ini luar biasa ya, SD Ma'arif Nurul Janah. Kemudian SD Muhammadiyah Kulur. SD Muhammadiyah Temon, SD Muhammadiyah Kedundang, dan yang terakhir ini mungkin ada dari Min 1 Kulon Progo. Ada nggak ini Min 1 Kulon Progo? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini sangat luar biasa. Anak sekalian untuk pesantren Ramadan dengan semangat. Mudah-mudahan dengan pesantren Ramadan ini anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Dengan mengikuti pesan Ramadan dengan semangat dan antusias, mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan anak-anak sekalian sangunya akan semakin banyak. Dengan mengikuti Ramadan dengan semangat dan antusias, mudah-mudahan nanti ketika libur akan diberikan baju baru yang banyak oleh Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan share materi, ya Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan selamat datang untuk pesantren Ramadan SDMI Sekapanewon Temon. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa dalam tema itu adalah untuk mengambil tema dengan tema adalah puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, dan belajarku adalah tuntas. Cukup luar biasa ya, sangat luar biasa ya, bukan hanya cukup tapi sangat
luar biasa ini seperti ini ya. Nah, kemudian untuk Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ya, makanya Ramadan itu disebut sebagai syahrul siam karena bulan puasa, bulan siam, disebut syahrul mubarak karena penuh dengan berkah, disebut syahrul Quran karena berarti ini ada turunnya Al-Quran. Nah, tadi sudah dibacakan Al-Quran oleh Mbak Vela ini, ya. Ini yang tadi dibacakan Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, dan kemudian surah Al-Baqarah ayat 183. Luar biasa ini ya suaranya ya. Sebenarnya bisa menginspirasi terhadap para siswa-siswa atau murid-murid yang lainnya lebih rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga bulan Ramadan juga disebut sebagai kemudian juga ini disebut sebagai Syahrul Ghufron yang berarti bulan pengampunan ya, yang disebut dengan bulan pengampunan. Nah, kemudian juga disebut sebagai bulan sober karena orang-orang ini adalah untuk melatih kesabaran, termasuk kita semuanya, termasuk anak-anak semuanya, mungkin sudah ada di dekat anak-anak sekalian sudah ada makanan, minuman yang siap disaji, tetapi karena sabar untuk menunggu waktu, maka kita tetap untuk sabar. Kemudian Syahrul Jud yang berarti dalam bulan kedermawanan, bulan bagi orang-orang yang mengeluarkan infak, sodako, zakat. Kalau kita lihat sore-sore dari jam 4:30, itu kita lihat di jalan-jalan sudah banyak orang-orang yang membagikan takjil luar biasa berupa snack, minuman, makanan yang luar biasa tadi saya lihat di jalan-jalan itu. Nah, ini karena orang-orang sedang mencari dermawan dan mencari pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan. Barang siapa yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang puasa, pahalanya seperti mereka itu menjalankan ibadah puasa. Kemudian disebut sebagai bulan atau syahrul tarbiyah yang berarti adalah bulan pembinaan. Pembinaan untuk menggembleng iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bulan Syahrul Rahmah yang berarti bulan kasih sayang, saling kita mengasihi, saling kita menyayangi karena Allah sendiri adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, untuk itu kita menjadi kasih, menjadi sayang juga sesama kita terhadap keluarga, terhadap umat Islam, bahkan juga terhadap umat yang lainnya. Nah, kemudian dalam ini pengajian Ramadan, tadi kita ambil tema adalah puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku ada tuntas. Nah, puasaku totalitas ini yang dimaksudkan adalah bahwa berpuasa berarti menjalankan ibadah secara penuh dengan niat yang tulus dan kesungguhan dalam mengendalikan diri. Salah satu bentuk syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan puasa mansoma Ramadanan imanan fahtisyaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua temanya adalah Ramadanku berkualitas. Ibadah puasa yang dilakukan secara menyeluruh, ini baik dari lahir maupun batin, puasa berkualitas dapat dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan memperbanyak amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah belajarku secara tuntas. Di bulan Ramadan ini juga sedang ujian, sedang penilaian
sedang asesmen ya ini. Tetapi kita tetap untuk semangat. Bagaimana semangat kita? Maka membuat salah satu strategi. Nah, strategi dalam pembelajaran kita adalah tujuannya agar peserta didik atau murid dapat menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh dalam pembelajaran tuntas. Peserta didik yang belum menguasai materi akan mengulanginya sampai menguasainya sehingga sampai tuntas tas. Nah, seperti itu. Yuk kita lihat dari yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu adalah untuk puasaku. Ya, puasaku totalitas. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam, termasuk kita semuanya umat Islam. Maka di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu di sini adalah orang-orang Islam. Ya, kecuali kalau ada ya ayuhanas. Ya ayuhanas itu hai kepada manusia. Tetapi ayat ini sudah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, puasa ini tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Kita bisa kuat meskipun dalam tubuh kita ada yang merasa kurus barangkali ya. Saya puasa, kok tubuhnya jadi kurus, dagingnya berkurang, timbangannya berkurang gitu ya. Maka kalau hal ini dikatakan katanya, oh kalau orang berpuasa badannya kurus itu berarti berhasil puasanya. Tetapi kalau puasa kok menjadi gemuk, wah ini dicurigai ini ya. Ini mungkin setiap habis buka puasa terus nonstop sampai malam, sampai pagi terus gitu ya. Ini padahal kalau ibu-ibu ini ya biasanya kalau puasa kemudian badannya menjadi kurus, ini suatu kegembiraan, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena bisa langsing ini ya. Maka termasuk ini Pak Ahmad Sukrianto ini juga sebagai seorang fotografer ya ini. Kalau memfoto biasanya ibu-ibu itu biasanya senang kalau ibu-ibu difoto kok dalam keadaannya badan itu menjadi langsing, wah berarti berhasil dan senang. Tetapi kalau kelihatan gemuk, wah ini Pak Sukri ini kok motonya kok diulangi lagi. Nah, ini berarti puasanya juga termasuk berhasil. Karena apa? Karena bisa susut badannya. Tetapi bukan tujuannya utama adalah bukan untuk menurunkan berat badan itu bukan. Tetapi yang penting adalah puasa dilakukan dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilakukan dengan ikhlas sehingga juga badan kita harapannya juga tetap sehat. Nah, itu harapan seperti itu. Makanya ketika ayat Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu kalau kita terjemahkan biasanya kalau seorang khotib, seorang dai selalu mewasiatkan kata-kata takwa ini. Apa arti takwa itu? Takwa adalah menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Terutama ini Bapak dan Ibu, kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, karyawan, ya semuanya ini umur kita barangkali sudah semakin lama semakin tambah. Gitu. Tetapi semakin tambah umur kita, barangkali satu sisi, di sisi lain adalah jatah hidup kita itu dikurangi. Ya, jadi umur kita itu semakin tambah, maka semakin tambah itu sudah menunjukkan kita ini sudah kategori faktor usia. Nah, tetapi juga jatah hidup kita itu sudah dikurangi. Jatah kita berapa? Apa 60, apa 65, apa 70? Yang tahu adalah itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita selalu untuk menjaga diri, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu
pernah saya sampaikan bahwa husnul khotimah itu adalah akhir daripada kehidupan, akhir daripada sebuah pekerjaan kita, sehingga husnul khotimah berakhir dengan baik. Yang lawan katanya adalah su'ul khotimah. Nah, kalau dalam kehidupan kita memohon kepada Allah, ya Allah, agar kehidupan kita dengan diberi hidup dengan istiqomah. Seperti itu, gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, karena Allah, besok untuk bekal kita di akhirat. Karena dalam sebuah hadis ini dinyatakan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap itu Allah, mengamalkan pahala itu Allah, niscaya akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah bagaimana atau apa manfaat menjalankan Ramadan dengan totalitas ini? Yang pertama adalah agar kita puasa ini dilakukan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh antara jiwa, raga, lahir dan batin, jasmani dan rohani, jasmani dan rohani. Karena puasa itu adalah bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga hawa nafsu, termasuk tangan-tangan kita, mulut kita, telinga kita, ya, pikiran kita, bahkan juga tangan kita, ini jari-jari kita ini yang sering kadang-kadang kita sering untuk apa namanya itu, untuk membuat tulisan di gadget kita, ya, di Android kita. Nah, tulisan kadang-kadang tidak terkontrol, yang belum diketahui pada itu menyinggung orang lain, atau kemudian langsung diposting, kemudian langsung di-share saja. Ini harus berhati-hati. Maka ini juga termasuk ada undang-undang IT yang nanti akan menjerat bagi barang siapa yang nge-share sesuatu yang seseorang tersebut tidak terima, maka akan bisa dituntut dengan undang-undang IT. Makanya termasuk tangan kita harus kita jaga dengan berhati-hati. Nah, makanya agar apa? Agar pahala kita terus berlipat ganda dalam ibadah Ramadan kita. Karena selain puasa, kita juga ada zakat, ada sedekah, ada juga berbuat baik termasuk pada orang lain pun, ini juga akan dilipat gandakan pahalanya. Antara 10 sampai 70, bahkan sampai 700 kali. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ampunan Allah dan dijauhkan diri dari dosa kita. Bahkan juga bukan hanya dijauhkan dari dosa, ini akan terhindar dari siksa neraka, akan didekat oleh Allah dari surga kita. As'alukal jannata wa'udzubika minanar. Ya Allah, semoga kita semuanya untuk didekatkan surga, masukkan ke surga nantinya, ya Allah, menjauhkan kami dari siksa neraka nantinya, dijauhkan dari neraka. Dan yang ketiga adalah agar kita menjalankan ibadah puasa itu menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, puasa ini untuk melatih kita disiplin. Dari kita makan sahur, kita dari pagi, ya, karena ada anak Indonesia hebat yang menjalankan 7 kebiasaan. Yang pertama adalah kita bangun pagi. Nah, bangun pagi ini juga diterapkan oleh kita semuanya, oleh anak-anak semuanya, ketika kita sebelum subuh, yaitu berkewajiban atau sunnah, ya, hukumnya sunnah untuk makan sahur. Nah, makan sahur itu disunahkan untuk diakhirkan, untuk kita berakhir ini. Kemudian masuk imsak. Imsak itu adalah sudah merupakan warning, sudah merupakan peringatan. Nah, kemudian sholat subuh. Nah, sudah ketika sholat subuh, kita sudah disiplin, tertib, tidak boleh makan apa-apa. Meskipun kita punya simpanan makanan yang enak, dan jika nanti disisakan akan mubadir, tetapi karena kita disiplin, maka tidak diperbolehkan. Meskipun kita makan, tidak ada orang sekaligus, ya, kita dalam rumah, orang tua kita pergi, ya, bapak ibu tidak mengetahui, bu guru, pak guru tidak mengetahui,
kemudian anak sekalian masuk ke rumah bawa makanan, ya makanan ayam goreng, makanan segala macam yang enak-enak, minuman serba yang enak juga. Ya masuk rumah, dikunci rumahnya, masuk kamar, kamarnya dikunci, kemudian anak-anak adalah untuk kerukup sarung, gitu ya, menutup sarung, kemudian makan. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Yaitu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita punya rasa tanggung jawab bahwa puasa kita ini adalah harus sampai totalitas kita sampai 1 hari penuh dan nanti akan selama 30 hari. Anak sekalian, kira-kira kalau puasa itu diperpanjang waktunya mau apa tidak? Misalkan puasa ya diperpanjang. Oh, nanti bukannya bukan jam 6, bukan jam 18 lebih 56 atau 57. Tetapi bukannya nanti pada jam 20 lebih 35 menit. Kira-kira seperti bagaimana? Kira-kira. Wah, sudah mengeluh semuanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, imsaknya itu dimajukan yang harusnya jam 4 lebih 25 menit kemudian jadi maju jam 2 misalkan. Nah, itu bagaimanapun kalau itu sudah ketetapan ketentuan dari Allah, maka kita harus bertanggung jawab dan kita harus lebih disiplin. Yang keempat adalah bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita tetap semangat untuk belajar yang secara berkualitas, kualitas diri kita, kualitas secara kita menjalankan ibadah puasa, kualitas kita secara kedewasaan, dan kualitas kita secara sosial, dan kualitas kita juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya, ini. Terus kemudian untuk berikutnya adalah ada sebuah hadis yang barang siapa yang tidak meninggalkannya perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Ini dalam sebuah hadis ini. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak butuh yaitu meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Orang kalau puasanya itu puasa masih dia berkata dusta, masih berbohong, masih ngapusi, ya, masih ngerenengi, itu tetap belum menjadi yang semua, sehingga mereka ini akan sia-sia dalam puasanya. Sehingga hadis ini ditegaskan bahwa puasa ini tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga harus meninggalkan perkataan dan perbuatan yaitu berkualitas. Hadisnya Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja dari puasanya itu. Nah, apakah tidak rugi kalau seperti itu? Maka kita akan termasuk sangat rugi, sehingga kita harus puasa kita totalitas dan berkualitas sekaligus. Nah, disinilah lanjutannya. Ramadanku berkualitas. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Agar Ramadan berkualitas, kita harus memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan lainnya. Nah, anak-anak sekalian, membaca Al-Quran ini akan lebih baik kita lakukan di bulan Ramadan. Meskipun juga di luar Ramadan juga akan sangat baik. Tetapi karena di bulan Ramadan ini, semua yang kita lakukan itu akan diberikan pahala oleh Allah yang sangat berlipat-lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Maka Ramadan ini banyak yang melakukan namanya tadarus. Biasanya one day, one juice. Nah, makanya ada juga untuk Ramadan ini ada suatu peristiwa yang turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran.
Nah, dalam nuzul Quran itu sekaligus biasanya untuk masjid-masjid, sekaligus di sekolah-sekolah itu untuk mengadakan peringatan nuzulul Quran. Artinya peringatan karena eh, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita semangat, apalagi untuk di Kapanewon Temon, ini kelas 6, sudah banyak didata, untuk besok kita adakan untuk khataman Al-Quran yang akan mendapatkan sertifikat bahwa itu adalah khataman Al-Quran. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, dengan hadis ini ditunjukkan bahwa Ramadan itu adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak yang masjid-masjid itu yang biasanya sholat jamaahnya itu sepi, kemudian menjadi ramai. Kenapa? Karena bulan Ramadan penuh berkah. Karena bulan Ramadan pintu-pintu surganya itu dibuka. Karena bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Karena bulan Ramadan itu adalah banyak orang-orang yang sedekah. Karena bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu, sehingga orang banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat nanti selepas Ramadan juga nanti setan-setan juga akan dilepas juga nantinya, sehingga menggoda manusia, masjid-masjid akan kembali sepi nantinya, seperti itu. Tapi harapan kami setelah kita melaksanakan pesantren Ramadan yang disampaikan oleh Pak Syahid, pesantren Ramadan itu juga merupakan pesantren kilat. Ya. Kalau pesantren Ramadan itu memang pesantren yang dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Sedangkan pesantren kilat itu ya pesantren yang sangat cepat dilakukan. Bisa pagi sampai siang, bisa pagi sampai sore, bisa pagi sampai malam, bisa pagi sampai pagi berikutnya. Itu kilat. Ya. Itu jadi berbeda dengan yang dirasakan di pesantren-pesantren, misalkan di Nurul Janah dan sebagainya. Harapannya meskipun kita juga pesantren Ramadan, pesantren kilat ini, anak-anak terus semangat nanti selepas dari Ramadan, tetap kita untuk mengamalkan ajaran Islam, yaitu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam mengisi Ramadan dengan ibadah yang banyak, yang paling baik, yaitu sholat wajib tepat waktu dan berjamaah. Nah, ini harapannya anak sekalian, karena di bulan Ramadan itu merupakan penggemblengan untuk kita, maka tolong kalau anak sekalian nantinya atau besoknya itu ngantuk atau mau tidur, ketika sudah saatnya waktu sholat, maka laksanakan. Dan paling tepat adalah untuk kita berjamaah. Ini mohon juga Bapak Ibu Guru agama mengingatkan kepada siswa-siswa, kalau perlu juga untuk dibangunkan pada saat pagi harinya untuk beribadah. Karena kebiasaan, 7 kebiasaan siswa yang kedua itu setelah bangun pagi adalah beribadah. Nah, beribadah ini sebenarnya sudah kita terapkan. Akan tapi jika kita ingatkan anak-anak, insya Allah besok akan menjadi anak-anak yang akan tertib, ya akan tetap beribadahnya kita. Nah, kemudian juga pelaksanaan sholat tarawih. Yuk kita semangat, masih ada dengan nanti malam masih ada 16 hari. Kita semangat, sholat qiyamul lail ini, sholat pada malam harinya, tarawih. Ya meskipun juga kita kalau mengikuti imamnya itu ngegas yang keras, kita ikuti gas yang keras. Imamnya itu gasnya pelan-pelan. Yuk kita juga pelan-pelan. Artinya apa? Artinya ketika imam itu memang ngajak pelan-pelan, yo makmumnya nggak usah gerundengan, nggak usah kita itu tidak senang dengan imamnya, karena ada beberapa masjid itu untuk tidak senang dengan imamnya karena apa? Karena sholatnya itu terlalu lama, ya bacaannya kurang bagus,
sholatnya terlalu lama sehingga membuat kita itu juga kurang khusyuk. Ya. Tetapi kita bisa untuk mengambil hikmah bahwa jamaah itu terdiri dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, dari orang tua, sehingga yang menjadi imam ya harusnya yang bijaksana. Jangan terlalu cepat juga tidak baik. Jangan ditiru ya. Ada sholat tarawih kok 20 berapa? Sholat sholat tarawih itu 21 rakaat hanya dikerjakan dengan 5 menit ya. Itu jangan kita tertarik seperti itu. Tetapi kita adalah supaya kita akan lebih bijaksana ya seperti sehingga nantinya jamaah juga akan lebih senang. Nah, kemudian tadi juga kita sampaikan membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita baca dan juga kita untuk bisa mengetahui isinya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa Al-Quran itu ada sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linas dan hudal lil muttaqin. Kalau kita mendapat petunjuk dari Al-Quran, insya Allah dalam kehidupan kita juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Dan kemudian juga kita berpuasa harus menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan kita. Ada lingkungan yang tidak Islam, kita jaga kita berpuasa. Mungkin yang tidak beragama Islam juga menghargai nantinya untuk yang sedang berpuasa. Ketika membuka warung makan, ketika makan, yuk kita harus menghormati bagi yang berpuasa pun juga harus kita melihat untuk yang tidak berpuasa. Biar semuanya jalan menjalankan ibadah itu nanti bisa eksis. Kemudian juga meningkatkan akhlak dan kebiasaan baik selama Ramadan. Nanti setelah Ramadan itu nantinya akan mempunyai akhir yang baik nantinya. Nah, kemudian tema yang terakhir adalah belajarku tuntas. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, bahwa belajar tuntas ini adalah sebuah sistem belajar yang bertujuan agar sebagian besar peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas, kemudian dapat dilakukan di bulan Ramadan ini dengan menerapkan sikap-sikap seperti disiplin, mengendalikan diri, dan toleransi. Ya, ini meskipun puasa, tetapi kita juga tetap belajar, tetap semangat agar nilai nantinya akan lebih bagus. Sehingga kita belajar semangat, ibadah juga semangat, puasa juga kita tetap semangat juga. Ya dikurangi untuk bermainnya, dikurangi untuk olahraganya, misalkan sepak bola ya, kemudian juga misalkan renang ya, renang itu juga akan menguras perut kita ya seperti itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip belajar tuntas itu ya diantaranya belajar tetap harus optimal meskipun berpuasa. Jadi kita mungkin belajarnya pagi hari ya, karena kalau siang itu lemes sehingga kita pagi harinya. Tetap nggak usah lama-lama. Yang penting kita itu rutin, meskipun kita itu sebentar, tetapi kita ini adalah rutin. Kemudian kita bisa mengatur waktu dengan baik antara ibadah dan belajar. Nah, antara ibadah dan belajar itu insya Allah akan signifikan. Barang siapa yang beribadah dengan bagus, belajar dengan bagus, insya Allah akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan waktu pagi. Nah ini ya, jadi belajar itu kita kalau bisa di pagi hari untuk belajar karena kondisi masih segar. Nah kalau pagi mungkin ngantuk ya, tapi usahakan kita belajar. Siang harinya setelah pulang sekolah mungkin kita bisa untuk istirahat, bisa untuk tidur ya. Kurangi bermain ya, seperti itu. Kan ada yang ya kadang-kadang perutnya kosong itu susah tidur. Ada yang perutnya kosong itu malah gampang tidur. Ya, nah, tergantung dari seseorang biasanya seperti itu. Kemudian menghindari rasa malas dan menunda tugas. Nah, Bapak Ibu, guru, meskipun juga di bulan puasa, tugas tetap diberikan. Namun juga ya tidak berat-berat dalam memberikan tugas ini agar anak-anak tetap maksimal di dalam belajarnya. Sehingga untuk Ramadan ini lebih banyak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faela ini ya, dibacakan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang
beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ini janji Allah. Jadi kalau anak-anakku sekalian belajar dengan rajin, insya Allah belajar kita itu akan tuntas ya. Belajar itu kita akan tuntas. Ingat ya, kita pernah mendengar belajar cerdas, belajar tuntas, dan belajar ikhlas gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika belajar tuntas itu ya kita tuntas, bisa selesai, bisa materi-materi semuanya bisa tuntas. Bahkan juga kita bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat istimewa. Ada banyak hadis yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu dengan tuntas. Salah satunya adalah thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi kita, bagi muslimin dan perempuan. Thalabul ilma walau bisin. Mencari ilmu walaupun sampai negeri Cina. Artinya di negeri Cina itu adalah bahwa ilmu itu tidak hanya terbatas di sekolah kita, dimanapun dan kapanpun, selama kita ini masih diberi kesempatan. Ini juga Bapak dan Ibu guru ini ya, ini mencari ilmunya sudah kita, ilmu dunia ya ini ilmu dunia, mencari ilmu. Sekolah kita barangkali kita dari SD saja, karena dulu mungkin ada yang melalui TK, ada yang tidak. Nanti kalau ada yang TK mungkin kita tambah 1 tahun ya. Itu. Nah SD itu sudah 6 tahun untuk kita belajar di dunia. Kemudian SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun sudah 9 tahun. 9 tahun ditambah 3 tahun SMA SMK kemudian sudah 12 tahun. 12 tahun kemudian ada yang S1 4 tahun sudah 16 tahun. Nah, kemudian ada juga yang S2 paling tidak 2 tahun selesai. Nah, itu sudah 8 tahun belajar kita. Luar biasa. Sehingga kita tinggal untuk belajar menuju ke akhirat nantinya. Nah, kita harus ada keseimbangan antara dunia menuju ke akhirat nantinya. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka aksin. Dalam Al-Quran itu dianjurkan bahwa kita dianjurkan supaya adanya keseimbangan antara mencari kehidupan akhirat dulu dan kehidupan dunia dan akhirat seimbang. Makanya kalau kita dunia kok sudah ada 18 tahun, kita akhirat kita harus lebih banyak dan lebih berkualitas kita, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan sampai jam 17.35. Sebagai closing, sebagai penutup adalah bahwa dalam Ramadan ini jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk berubah lebih baik. Hari ini kita lebih baik, akan lebih baik dari yang kemarin, termasuk orang-orang kita beruntung. Apabila hari ini kita sama dengan yang kemarin, termasuk kita adalah Ramadan yang sekarang akan lebih baik, akan lebih pahala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita akan, kemudian kita akan dipertemukan Ramadan yang akan datang tuntas dalam belajar, bisa selesai tepat waktu dan hasil yang sangat maksimal. Dengan niat yang benar, kita beriman dan taat kepada Allah, Ramadan akan menjadi bulan yang penuh keberkahan bagi kita semuanya. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu saya kembalikan kepada moderator Bapak Ramas Krianto. Barangkali nanti ada dialog, monggo kami Bapak Tukidi yang sudah memberikan materinya. Cukup luar biasa ya anak-anak semua ya. Tadi kita diberitahu dan juga diberi pengetahuan bagaimana puasa yang totalitas, Ramadan yang berkualitas dan juga tetap bisa untuk belajar dengan tuntas anak-anak semua. Anak-anak semua, mungkin dari anak-anak semua sekiranya ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Tukidi tadi. Dari SD mana ada? Sepertinya ini suasananya sudah mendekati buka puasa, Pak puasa, Tukidi. sehingga Ya, fokusnya adalah dengan berbuka sehingga puasa, fokusnya ya ada. luar Ya, biasa, betul Bapak. Ya. luar biasa. Fokusnya sudah ke es buah mungkin kalau yang es buah gitu, yang goreng, yang martabak. Nah, mungkin dari sama jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini agar kita semua, anak-anak semua, anak-anakku semua bisa menjalani ibadah puasa dengan maksimal. Dalam artian kita berpuasa ini tidak hanya sekedar tidur ya, tapi ada esensi atau isi pelajaran dan juga keberkahan yang bisa kita ambil dan kita pelajari di bulan Ramadan ini. Ya, baik. Sebelum sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Tukidi. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak. Mungkin nanti kalau sekiranya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke masing-masing guru agama, nggih Bapak nggih. Karena mungkin momentumnya ini sudah mendekati buka puasa sehingga fokus anak-anak sudah berbeda. Sudah memikirkan menu buka puasanya apa. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tukidi yang sudah memberikan Sama-sama, materi yang luar biasa. semuanya, Ya. Ada pesan Bapak mungkin untuk menyemangati anak-anak SD Sekapanewon Temon ini biar sisa puasa Ramadannya semakin berkah dan juga maksimal. Kata-kata hari ini kalau yang lagi tren itu Pak Tukidi. Oh ya, untuk tadi hari ini lebih baik dari yang kemarin. Jangan ada yang sama, jangan ada yang rugi. Sehingga kita tetap untuk terus ditingkatkan. Puasa tinggal beberapa hari lagi, yang di sekolah sampai tanggal 20 nanti dikawal oleh Bapak Ibu guru. Tetapi nanti selama puasa Ramadan sampai tanggal 30 Maret tetap untuk semangat. Jangan sampai batal, jangan sampai nanti berkurang amalnya, dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi nantinya setelah Ramadan di hari raya Idul Fitri dalam keadaan kita sudah diterima oleh Allah SWT puasanya, diampuni dosa-dosanya, dan kemudian menjadi anak yang soleh-solehah, dan nanti akan menjadi kita menjadi cerdas dan kemudian berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Tukidi yang sudah memberikan semangat dan juga motivasinya agar puasa yang masih tersisa ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acaranya. Kita sebelum nantinya kita tutup, sangat sayang sekali kalau momentum sore hari ini kita tidak abadikan. Nah, untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Ibu guru, operator ataupun Bapak Ibu guru agama Islam bisa membantu untuk kita on cam-kan dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, bisa dibantu untuk bisa on cam semua, melihat kamera semua. Nanti kalau yang nggak kelihatan, nanti di absen nggak ada, waduh, gitu ya. Oke, udah semua ya. SD Karanguluh belum kelihatan, SD Negeri 3 Ngelagah, SD Trukan. Oke. Ngapunten Bapak Tukidi, ini untuk share screen-nya.
Sudah selesai kan? Oke, ya, sudah. Oke, baik. Sudah siap semua ya. Kita foto terlebih dahulu. Oke, sudah semua. Bisa lihat kamera semua.